Sejumlah warga di Tapanuli Selatan menghadapi situasi yang membahayakan nyawa setelah jembatan penghubung di kawasan itu ambruk akibat longsor. Tanpa opsi lain, mereka terpaksa menyeberangi sungai berarus deras dengan hanya berpegangan pada seutas kabel listrik yang tersisa. Dalam video yang diunggah akun TikTok Diskik pada Kamis, 27/11, tampak jelas bagaimana warga, termasuk perempuan dan anak-anak, merayap perlahan di atas aliran sungai yang meluap. Tak ada pelampung, tak ada pengaman. Hanya kabel tipis yang menjadi tumpuan mereka untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Arus deras sesekali mengguncang tubuh para penyintas, sementara orang-orang di sekeliling hanya bisa menunggu dengan cemas. Kondisi ekstrim ini berlangsung sejak jembatan utama putus dihantam longsor beberapa hari lalu. Sejak itu pula, akses warga untuk bekerja, bersekolah, hingga memperoleh layanan kesehatan terhambat. Warga berharap pemerintah daerah segera hadir dengan solusi nyata sebelum risiko yang dihadapi berubah menjadi korban jiwa. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, Sumatera Utara mencatat, Tapanuli Selatan bukan satu-satunya wilayah yang tengah berjibaku dengan bencana. Dalam laporan yang diterima di Medan pada Kamis, sedikitnya 13 kabupaten dan kota di Sumatera Utara terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Deretan wilayah tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Selain itu, bencana juga melanda Papak Barat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Deli Serdang, serta 4 kota yakni Padang Sidempuan, Binjai, Medan, dan Sibolga. Pusdalops PB Sumut menyebut tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir menjadi pemicu utama rentetan bencana tersebut. Kondisi geografis yang didominasi perbukitan dan aliran sungai besar membuat sejumlah kawasan rentan terhadap longsor dan limpasan air. Sementara itu, warga di Tapanuli Selatan berharap pemerintah daerah maupun pusat bergerak cepat membangun jembatan darurat. Mereka menegaskan, risiko yang dihadapi bukan hanya terkait mobilitas, tetapi menyangkut keselamatan ribuan warga yang masih harus menjalani aktivitas harian. Kalau tidak segera dibuat jembatan pengganti, kami terus begini. Ini sangat berbahaya, ujar salah satu warga dalam rekaman video. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai rencana pembangunan jembatan darurat atau penanganan permanen atas kerusakan tersebut. Namun, kondisi lapangan menunjukkan urgensi yang tak bisa ditunda, terutama mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Warga bergantung pada keputusan cepat pemerintah. Sebab setiap hari, mereka harus memilih antara melanjutkan kehidupan atau menghadapi maut di atas seutas kabel yang rapuh. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.